Yesus memberkati kita. Haleluya. Ya, pada pagi hari ini sebelum kita melakukan semua aktivitas kita, tentunya kita merenungkan firman Tuhan biar kita bisa dikuatkan. Amin. Haleluya. Ya, firman Tuhan yang akan Markus sampaikan pada pagi hari ini yang terambil dari Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Begini firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang bertema adalah hidup di dalam Tuhan. Amin. Jadi adik-adik terkasih dalam Tuhan, ini adalah surah Paulus, ya, di mana dia dalam keadaan di penjara, tetapi dia masih Tuhan memakai dia untuk menyampaikan setiap firman Tuhan, ya, kepada jemaat-jemaat, bahkan kepada kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengajar kita supaya kita tinggal di dalam Tuhan, ya, supaya kita hidup di dalam Tuhan. Sebelum saya melanjutkan, Yeskiel mengatakan pasal 36 ayat 27 dikatakan di sana, Rohku akan kuberikan di dia di dalam bantimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Firman Tuhan mengajarkan kita pada pagi hari ini ada beberapa poin yang akan Markus sampaikan. Nah, untuk itu kita harus, ya, mengapa kita harus hidup di dalam Tuhan? Ya, berarti kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, berarti kita bukan anak-anak Tuhan, anak-anak dari luar daripada Tuhan. Kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, nah ini satu perbedaan. Kita sebagai anak-anak Tuhan maka kita hidup di dalam Tuhan. Kita harus tahu bahwa kita hidup karena Tuhan. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Maka kisah para rasul, ya, pasal 17 ayat 28 mengatakan di sana, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujaga-pujagamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah ahli-ahli waris. Nah, kita harus hidup di dalam Tuhan. Kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, berarti bukan anak Tuhan Yesus. Nah, untuk itu adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Kakak Markus menyampaikan kenapa kita harus tinggal di dalam Tuhan. Yang pertama adalah supaya kita jangan ada yang menawan kita dengan filsafat yang gak benar dan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Jadi mengapa Rasul Paulus memberitahukan kepada kita atau kepada jemaat waktu itu supaya mereka jangan mengikuti ajaran-ajaran daripada ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh rasul-rasul, ya. Jadi kita harus tahu kenapa Rasul Paulus memberitahukan kepada kita hari ini atau kepada jemaat-jemaat itu. Karena saat-saat ini pun masih ada hal-hal itu. Maka untuk itu kita harus mengenal supaya kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua adalah supaya kita berbuah. Ya, berbuah di dalam Yesus, ya. Di dalam Yesus, ya. Kita Yohanes mengatakan di sana kita seperti sebuah pohon, ya. Yohanes 15 mengatakan di sana supaya kita berbuah, ya. Ya, Yohanes pasal 15 ayat keempat di sana mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur,
demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, ini yang maksud Paulus. Kenapa kita harus tinggal di dalam Tuhan? Ya, karena kita anak Tuhan, maka kita harus memiliki buah. Buah apa? Buah anggur kah? Buah apel kah? Atau buah mangga? Bukan itu maksudnya, ya. Tetapi buah yang dimaksud adalah buah-buah roh, ya. Kalau kita membaca di Galatia, ya, pasal 5 ayat 22 dan 23 di sana mengatakan buah-buah roh di sana adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Nah, itu adalah buah-buah yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kita harus memiliki itu, ya. Mengatakan itu kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena kita tidak akan bisa berbuat hal demikian kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Kita tidak bisa sukacita, ya. Kita tidak bisa merasa damai sejahtera kalau kita di luar daripada Tuhan, ya. Yang ketiga yaitu Rasul Paulus mengajarkan kita supaya kita tetap teguh, ya, di dalam iman kita. Supaya kita tetap teguh di dalam iman kita, ya. Apa yang telah diajarkan kepada kita, kita tetap memegang itu sampai kedatangan Tuhan. Yang keempat yaitu supaya kita hidup dalam penuh ucapan syukur. Nah, ini adalah tandanya kita anak-anak Tuhan yang tinggal di dalam Tuhan. Apapun keadaan, firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah senantiasa, ya. Jadi bagaimanapun, ya, tetap kita mengucap syukur. Amin. Kita tetap melimpah ucapan syukur karena Tuhan begitu mengasihi kita semua. Mungkin itu aja yang bisa Kakakku sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat.